Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Bersyukur karena kasih anugerah Tuhan hari ini kita boleh datang kepadanya. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau masih memberi kami kesempatan untuk kami boleh datang kepadamu. Sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil di dalam 1 Raja-Raja 15 sampai 17. Dengan satu tema, Tuhan yang tidak dapat dihentikan. Tidak ada apapun di bumi, di bawah, atau di langit, di atas yang dapat menghentikan rencana dan tujuan Tuhan. Tidak ada. Kita sering hidup dengan rencana yang terlihat begitu kuat, teratur, bahkan rohani. Kita merasa hidup sedang berada di jalur terbaik. Pelayanan berjalan, pekerjaan berkembang, pengaruh meningkat. Tapi satu kejadian saja, penyakit, kegagalan, krisis, cukup untuk menghentikan semua yang kita bangun. Disitulah kita diingatkan, kita berkomitmen, tetapi kita tidak berdaulat. Namun puji Tuhan, Dia berbeda dengan kita. Dalam 1 Raja-Raja 15, kita melihat seorang raja bernama Abiam. Ia bukan raja yang hidup benar di hadapan Tuhan. Alkitab dengan jujur menyatakan bahwa hatinya tidak seperti Daud. Namun sesuatu yang mengejutkan terjadi. Tuhan tetap mempertahankan garis keturunan kerajaan di Yehuda. Mengapa? Bukan karena kebaikan Abiam, tetapi karena kesetiaan Tuhan pada janjinya kepada Daud. Tuhan sedang menjaga pelita di Yerusalem, sebuah simbol bahwa garis Mesias tidak akan padam. Dari garis inilah kelak akan lahir raja segala raja. Artinya, bahkan di tengah ketidaksetiaan manusia, Tuhan tetap setia pada rencana penebusannya. Di pasal 17 kita juga melihat kisah Elia. Saat kekeringan melanda, Tuhan tetap bekerja. Ia memelihara Elia melalui burung gagak. Ia memakai seorang janda miskin untuk mencukupi kebutuhan. Ia membangkitkan anak yang mati. Semua ini menunjukkan satu hal. Ketika situasi tampak buntu, rencana Tuhan tetap berjalan. Tidak ada krisis yang cukup besar untuk menghentikan pekerjaannya. Ketika hidup kita terasa berhenti, ingat, Tuhan tidak berhenti. Apa yang tampak seperti akhir bagi kita, seringkali hanya bagian dari proses dalam rencananya. Pengharapan kita tidak tergantung pada kesetiaan kita, tetapi pada kesetiaan Tuhan. Jika keselamatan dan masa depan kita bergantung pada kita sudah gagal. Tetapi karena bergantung pada Tuhan, kita aman. Tuhan tetap bekerja, bahkan melalui situasi yang tidak ideal. Raja yang jahat, janda yang miskin, krisis yang berat, semua bisa dipakai Tuhan untuk menggenapi tujuannya. Menjadi refleksi dalam kehidupan kita. Apakah kita sedang kecewa karena rencana hidup kita tidak berjalan? Apakah kita lebih percaya pada kemampuan kita atau pada kedaulatan Tuhan? Di area mana kita perlu kembali mempercayakan hidup kita kepadanya? Tuhan, kami mengakui bahwa seringkali kami merasa seolah-olah hidup kami ada dalam kendali kami. Ketika rencana kami gagal, kami menjadi takut dan kecewa. Hari ini Tuhan, kami diingatkan bahwa Engkau tidak pernah gagal dan tidak pernah berhenti bekerja. Ajar kami untuk percaya, bahkan ketika kami tidak mengerti. Tolong kami bersandar pada kesetiaan-Mu, bukan pada kekuatan kami. Dan biarlah hidup kami menjadi bagian dari rencana-Mu yang besar. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.